Nah, pemirsa Tribun, saat ini saya ada di depan gerainya Bajaj, yaitu di Max Ride seperti itu. Yang kemarin sempat viral karena Bajaj dinyatakan tidak boleh beroperasi dan segala macam di beberapa kota, termasuk di kota Semarang. Nanti seperti apa, seperti itu saya akan tanya langsung ke manajemen Max Ride dan beberapa drivernya. Jadi ikutin kami untuk telusur Bajaj. Pemirsa Tribun, di sini saya bersama Pak Purwati, salah satu bisa dikatakan driver dari Max Ride atau dari Bajaj yang sekarang lagi ramai seperti itu di Kota Semarang. Pro dan kontranya itu banyak banget, tapi masyarakat di sini kalau saya pantau di media sosial itu sangat-sangat ini fakta ya, sangat mendukung adanya Max Ride, mungkin karena keekonomisannya bisa dinaikin dan beberapa orang. Nah di sini saya kan sedikit membahas mengenai seperti apa sih sebenarnya menjadi driver Bajaj atau di Max Ride ini, dan dengan sedikit pro dan kontranya. Dan di samping saya ada satu driver ini asli Semarang, Pak Purwati. Pak, kalau Purwati itu sudah berapa lama jadi driver Max Ride? 1 bulan sih. 1 bulan sudah. Gimana penghasilannya, gimana, terus usaha kerja gimana? Kalau tas punya ya jajan mas ya. Seneng. Suka. Awalnya apa Pak? Awalnya bisa Awalnya saya proyek. Terus proyek saya kasih tahu anak saya kan punya ya dia gitu mas. Pak mau bikin gaji belum mau tuh. terus Kan enggak panasan. Benar. Kan anak saya dari Jogja mah. Nggih. Kan Jogja pertama ada sini kan yang duluan Jogja. Nah, sini ada pendaftaran, saya sini daftar. Tepatnya tanggal berapa kalau panjenengan ingat waktu? Tepatnya pertengahan September apa awal September gitu. Ini pertama nyoba gimana Mak? Kan dari proyek terus nyoba kan gitu kan ya. Dulu pernah saya kan punya Tosa, jadi kan saya bisa Maaf, Tosa itu kendaraan roda 3 sama. Ya sama. Tapi kan lebih enak ini. Apa enaknya? Enaknya ini kalau untuk kenceng Matang gitu ya. Angin. Kan jadi kerja. Biasanya keliling mana Pak? Saya biasanya di Kota Lama. Kota Lama. Juga. Oh, itu panjang juga di sana ya. Iya. Muda mas. Muda. Anak sekolah atau anak sekolah. Ini aja tak matiin aplikasi ini. Udah dimatiin. Nangkau udah ada dan bisa kartu plat gitu. Oh, gitu. Pak, kalau di jalan nih Pak, kalau dulu kan ya pernah ada yang namanya ojek online itu pertama itu kan pada rame ya. Itu kalau sekarang panjenengan atau bapak itu lagi berkendara atau cari penumpang gitu, sempet aja ada ojek yang lain juga atau itu maksudnya gitu kalau pada kemarin. Kalau ojek yang lain mah tanya-tanya. Banyaknya gimana? Tanyain, garis gimana tuh? Di Fatmawati. Ya itu cuma tanya-tanya per hari ini. Dan tidak pernah ngunggul masalah emosi itu tidak. Malah justru penasaran. Ya penasaran, banyak yang mau ikut mah. Terus jelasin kali panjenengan Apanya? Dijelasin kali caranya seperti ini, masuknya seperti ini gitu. Ya. Respon mereka gimana Pak? Atau tanggapan dari rekan-rekan yang di lapangan, yang di ojol sendiri? Ya biasa aja sih. Malah tertarik? Ya, tertarik tertarik. Misalnya kan katakannya. Oh gitu. Berapa Pak kalau panjenengan tadi bilang lumayan tertarik? Kira-kira berapa seharinya? Kalau saya seharinya kan sekitar 300 ya. Dapat? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya kadang jam 9 sampai jam 8 malam. Tapi sore saya pulang dulu mas. Pulang dulu makan mandi jam 6 keluar lagi itu jam 8. Oh, itu jauh nggak dari pendapatan yang sebelumnya jadi
proyek Ya sangat jauh. jauh. Bisa 2 kali lipat. Ya bisa. Kalau Sabtu Minggu bisa. Bisa. Sabtu Minggu saya sama pelan sekitar mencari 400 500 satu hari dapat. Ya kan ya sering ada nanti komentar di Facebook apa kalau budget dan juga apa di Jalan Raya. Saya sangat tiba isu. Oh gitu. Tapi sempat baca, Bapak sempat baca di media sosial bahwa ada beberapa yang berkomentar seperti itu bahwa bajai tidak bisa beroperasi dan segala macam. Karena cuman yang satu orang ton sama siapa tak cari orangnya enggak ada. Kalau ada bisa tang komedi. Tapi itu takut ya Pak waktu itu? Atau Saya? atau Tidak. gimana? Tidak sama sekali. Ya itu paling itu yang mengenai pertama kali pasti ada yang Seperti itu polemiknya Ya. dan pasti tapi sampai sekarang pernah nggak Bapak tangkap polisi atau dari Ya. pihak selang dari beroperasi apa? Enggak sama sekali. sama saya di televisi sipil biasanya. Biasa saja. Oh, ini kalau aku tuh atau yang dia mulainya kali ini apa buat ada. Nah nanti orang nganu tuh ya ganti dulu. Nanti kan namanya. Nah, itu aja. Akun mas. Ada cara ke kantor. Dan kalau seperti itu ada harapan juga supaya dari pemerintah kota itu segera memberikan izin beredar ini Ya, secara kali Bebas, mau sama siapa? Yang penting jangan diri gua. itu teman-teman juga kalau lagi nongkrong bareng seperti itu juga sama harapannya sama apa juga ya pasti sama. Tapi saya jarang nongkrong. Kalau makan aja di luar dan Ya, sama kalau dekat deh. pulang. Lagi. Pak itu kan sedikit dari ya dapat order banyak ada nggak Pak susahnya kan pasti kalau ada senangnya ada susahnya Ya pasti. apa Bu sedikit Kalau susahnya kamu cari mapnya tidak pas. cuma nih Nah, pasti itu mas. Suratnya di Cuma mana? itu kita di sini orangnya di sana. oh gitu aja Nah, saya tapi kan kalau hujan nggak hujan ya enggak. kalau panas ya kepanas Ya, ya. beda dengan sepeda motor kalau sepeda motor panas kepanasan hujan di kehujanan Ya. Masa di map aja loh. oh di map aja ya yang susahnya itu Nah, saya kan kalau hujan mencari kan sih tidak pakai payung gitu mas. oh Kalau nyari tak berjadi tak berhenti saya nyari kan biar tak kuat. Pak ini kan besar nih Pak dimensi nggak kayak sepeda motor Ya. kan ya Nah, itu kalau masuk ke pemukiman Nah. atau ke kampung-kampung bisa sama. Kan saya pernah satu budget sisa sendiri. Ada kendaraan kanan kiri parkir. Saya minggir dulu. kalau naik tanjakan pernah dapat order sampai ke Tembalang atau Semarang Karena pengalian juga pernah ke apa itu Cikanda, Gembong Sari itu sangat wah bisa bisa naik bisa tanpa kendala mantap. Adalah 3 orang. oh ada 3 orang Nah, ini yang di Gembong Sari adalah 3 bisa naik juga bisa naik masuk satu enteng. pernah naik Vespa Pak Belum. ini kan operasionalnya hampir sama Nanti kan ini dipelajari satu jam 2 jam dah. bisa Nah, lebih stabil dari roda 3 biasa ya ya kalau sama kota baru ini untuk kencang 60 bisa ya ada siap hujan. dengan konsumsi PP kan hampir sama dengan sepeda motor kan Kalau konsumsi kan ada. iya karena sebenarnya besar Nah, oh, kalau apalagi kalau naik Mas, kalau naik tabrak dulu. tapi tetap kalau orang Semarang bilangnya dokoh ya Pak kuat Ya kuat. tetap ngerayap Ya yang penting kan kuat naik. Dia tuh bensin apa? Tulis aku tuh. Pak Tapi saya kan gimana kalau bensin kami kan hijau.
Umpama kayak di Malima. Apa nama? Gimana? Ada suara penjemputan di Bodang. Polda Jawa Tengah, Nah, Jalan Pahlawan. Nah. Gimana? kan jauh. Kita ambil tempat ini diuangkan listrik ya dengan sama apa Seneng gitu. Ya, karena bekerja juga ya Pak. Nah. Hampir 12 jam Pak dengan jam 8 sampai jam 8. Ya. Oh. Pak terakhir Pak, tadi harapannya seperti itu supaya segera regulasi usaha dan segala macamnya. Upaya juga ini sebenarnya panjenengan ada cantolan ya, gantung gitu ya. Gantung nggak sih Pak? gantung dalam arti Karena itu masalah ada regulasi dan ada masyarakat dan bidang bener ya sih Pak kayak gitu. kalau teman-teman lainnya nggak tahu ya. Kalau saya sih positif aja. Positif aja ya. Kalau ini untuk masyarakat banyak dan tapi manfaatnya banyak, ada yang penumpang sangat membantu. Sangat membantu sekali. Di komentarnya gitu. Sekalian. Kalau dan itu ramainya hanya di medsos dulu, di medsos saja ya. Iya. Tidak ada. Di real ketika cari penumpang nggak ada ya. Ada. Cuma tanya kok, tadi enggak boleh apa di jalan enggak tarik bang. Cuma isi uang. Sama orang yang ini. Isi dengan orang yang Ya. ini. Tapi benjangan dinas-dinas. Saya benjangannya Oh, ada langganan juga sampai sekarang. Itu ramainya ketika hujan atau ketika apa? dari Sabtu Sabtu Minggu aja. Ketika ada event gitu, acara musik atau acara apa pameran? ya kalau anak-anak muda mesti tidak ada anak nanti kan muda kan Pak pakai helm nggak sih Pak kalau naik kayak gini? enggak Nggak. itu kemarin naik kendaraan tapi tidak pakai itu Oh, naik kendaraan tapi nggak pakai helm karena nggak ada takutnya. ya Iya. Terakhir Pak ini Pak, kalau Pak jenengan udah pegang ini 1 bulan gitu, 1 bulan kan ya, hampir ya. Ya. Tahu nggak sih sebenarnya spesifikasinya kayak apa gitu? harus sedikit saya Berapa cc? 200 Waduh, 200. Dengan berapa speed? 4 speed. Belum ada trouble atau kerusakan Belum ada. sampai sekarang. Dan ini datang ke sini untuk apa Pak? itu ganti plat Nanti punya plat tentara plat sementara dan ini keluar. ya di keluar saya sini nggak bisa jadi waktu kami bagi angkatan itu menjaga ini yang di jalan itu Dibawa pulang terus. ya Oke, jadi seperti itu pemirsa testimoni dan mungkin ada sedikit keresahan namun tetap optimis karena benar-benar punya nilai atau punya value yang cukup besar dibandingkan dengan ojek biasa ya, karena tadi Pak Pur tadi bilangnya sampai 400 bahkan 500 setiap akhir pekan itu ya Pak ya, bisa ya ketika hari weekend ya. sama Tapi keresahannya masih tetap sama. Itu kenapa sampai sekarang regulasi belum juga digedok. Nanti saya akan tanya juga kepada mungkin direksi dari Max Ride yang ada di Semarang, apa sih sebenarnya langkah yang diambil karena beberapa kota juga hampir sama terkait pola. Kan sendiri gitu ya. Jadi ini rangka atapnya ini tebal gitu ya, bukan mungkin seperti rangka-rangka aluminium enggak. Ini mungkin mau lihat ini yang ada. Jadi yang ingin kami tanggapi sebenarnya bukan larangannya ya. Kami paham lah bahwa sesuatu regulasi itu kan prosesnya panjang, harus ada kajian mendalam. Tapi sebenarnya yang ingin kami coba sampaikan adalah bagaimana kami memberikan berbagai kebermanfaatan sosial, gitu ya. Contohnya lapangan pekerjaan. Sejauh ini di tempat seluruh kota yang sudah kami beroperasi, kita sudah membuka sekitar 3.000 lebih lapangan pekerjaan dari driver yang tergabung kepada kami, gitu ya. Dan selain itu juga kami membuka peluang investasi. Peluang investasi di sini adalah kami membuka untuk juragan yang ingin membeli unit kami dan membuka lapangan pekerjaan juga untuk driver-drivernya, kira-kira seperti itu. Dan selain itu mungkin saya berikan informasi tambahan. Jadi dengan adanya mungkin polemik ini ya,
larangan gitu. Kami dengan sangat terpaksa belum bisa membuka lagi nih untuk registrasi driver, dan saat ini udah ada sekitar 200 calon atau mitra driver yang mendaftar yang ingin bekerja untuk menjadi mitra driver kami gitu. Jadi mungkin harapan kami polemik ini bisa segera selesai dan bisa dijembatani juga gitu ya. Bisa kita dapat ruang diskusi lah untuk menjelaskan kebermanfaatan kami. Alangkah baiknya jika yang kebermanfaatan sosial ini yang dikedepankan gitu ya, dibanding dengan kita berbicara mungkin regulasi yang perlu waktu panjang. Kira-kira itu sih dari saya. Jadi bajai ini kita keluarin itu tadi ya, plat hitam, TNKB plat hitam. Jadi seperti tadi saya udah jelaskan, ini tuh bisa dibeli oleh siapa aja gitu ya. Dan ini adalah kendaraan pribadi gitu ya, yang bisa dibeli oleh siapa saja, bisa digunakan untuk bisnis ataupun non bisnis. Contohnya memang banyak nih kayak hotel atau resort yang membeli unit kami untuk bisnisnya dia, untuk shuttle atau untuk mengantarkan barang gitu ya. Ada untuk jemput laundry kayak gitu-gitu, barang-barang kecil-kecil sih. Nah terus yang lainnya kalau ditanya gitu ya secara aplikasi gitu ya, MaxRide itu sebenarnya kita udah ada izin PSE-nya gitu. Jadi dua hal yang sebenarnya kami mencoba untuk menjawab perubahan zaman. Mungkin dulunya gitu ya, bajai itu kalau mau manggil bajai itu mesti gini tangannya gitu kan. Nah kalau sekarang kan melalui aplikasi gitu. Nah ini sebenarnya yang kami coba fasilitasi, terlepas dari segala regulasi yang sekarang lagi hangat diperbincangkan. Kira-kira seperti itu sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.